Nah, pada video ini akan dibahas mengenai angka penting. Apa itu angka penting? Nah, angka penting ini adalah sejumlah digit angka yang digunakan untuk menentukan akurasi dan presisi sebuah pengukuran. Jadi ini penting untuk keakuratan pengukuran yang digunakan dalam misalkan dalam mengukur di labor atau kegiatan penelitian lainnya. Tidak banyak-banyak mengenai angka penting, di sini akan dilihat mengenai bagaimana pembulatan dan operasi hitung serta aturan angka penting. Yang pertama akan kita lihat mengenai aturan angka penting. Kita ringkas, ini ada 5 aturan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Angka 1 sampai 9 adalah angka penting. Contohnya 23.478. Di sini terdiri dari 5 angka penting karena semuanya bukan angka 0. Lalu untuk berikutnya, angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Diulangi, angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 90,07. Ada 2 angka 0 di tengah, tapi dia di antara 2 angka yang bukan 0. Jadi itu terhitung angka penting. Artinya di sini 90,07 itu terdapat angka penting. Ada angka 9, 0, 0, dan 7. Yang ketiga, angka-angka 0 awalan bukan angka penting. Angka 0 yang berada di awal atau yang paling kiri itu bukan angka penting. Contohnya 0,0051. Ada 3 0 awalan di paling kiri. Nah, itu bukan termasuk angka penting. Ternyata di sini angka pentingnya ada angka 5 dan angka 1. Jadi terdapat 2 angka penting. Aturan yang keempat, angka yang memiliki nilai pecahan desimal, angka 0 akhiran adalah angka penting. Maksudnya bisa dilihat di contoh 2,4500. 2 angka 0 di belakang ini termasuk angka penting. Walaupun kalau secara matematis itu 2,0 di paling belakang bisa dibuang gitu aja. Tetapi dalam pengukuran ini termasuk angka penting. Oke. Kita lanjut aturan yang kelima. Angka yang tidak memiliki nilai pecahan desimal, angka 0 akhiran bisa merupakan angka penting atau tidak, tergantung informasi tambahan. Contohnya bisa berupa garis bawah biasanya, atau bisa di garis atas. Maksudnya seperti ini, 35.000. Angka 0 yang bukan di belakang koma. Atau bukan setelah koma, itu bukan angka penting. Contohnya 35.000. 3 0 di belakang bukan angka penting. Hati-hati membedakan dengan aturan keempat. Untuk aturan keempat itu angka 0 setelah atau ya setelah koma gitu ya. Itu dianggap angka penting. Kalau untuk bilangan tidak berkoma ini bukan angka penting. Terus 35.000 untuk baris kedua itu terdiri dari 3 angka penting. Karena di sini diberi informasi garis bawah pada 0 ke 3. Jadi terdapat 3 angka penting. Untuk lebih mempermudah, kita lihat di contoh berikut ini. 3,2670. Ya, sesuai aturan kita yang tadi. Nah, ini terdiri dari 3 angka penting. Kenapa 3 angka penting? Karena ini bilangan berkoma, kemudian ada 0 setelah koma, maka ini dianggap angka penting. Dan bilangan selain 0 juga angka penting.
Ya, ini kita gunakan aturan pertama, dan ini kita gunakan seperti aturan keempat. Angka 0 setelah bilangan berkoma. Ini dari 3 angka penting. Berikutnya 2,0040. Ini kita bisa gunakan aturan yang keempat, ya. Terus di sini juga berlaku aturan kedua. Angka 0 ini penting. Karena setelah berkoma dan bilangannya itu bukan bilangan 0 di sini. Atau diapit oleh dua bilangan yang bukan angka 0, berarti ada 2004 merupakan angka penting berdasarkan aturan kedua. Terus 0 di paling belakang juga angka penting berdasarkan aturan keempat. Jadi ada 5 angka penting. Berikutnya 31.080. Ini terdiri dari 5, 6, 7, 8. 8 angka penting. Hampir sama dengan yang di atas. Di sini angka penting, ini angka penting karena nolnya berada di antara angka bukan 0. Ada di antara angka 1 sampai angka 8 ada 0. Berarti 0 tersebut masuk angka penting. Ini angka penting, ini juga angka penting berdasarkan aturan yang keempat. Angka 0 paling belakang ada setelah bilangan berkoma. Kemudian 1,002 ini terdiri dari 4 angka penting. Ya, ini pasti bisa terlihat berdasarkan aturan nomor 2. Berikutnya 0,004050. Ini terdiri dari 4 angka penting. Karena berdasarkan aturan ketiga, ini bukan angka penting. Yang merupakan angka penting adalah 4050. Itu untuk menentukan jumlah atau banyaknya angka penting. Berikutnya kita akan lihat mengenai aturan pembulatan. Yang pertama, untuk pembulatan, apabila angka pertama yang bukan angka penting adalah angka 5, yang diikuti angka bukan 0, maka dibulatkan ke atas. Contohnya di sini, ini kita bisa bulatkan jadi 1,25. Karena apabila angka pertama yang bukan angka penting adalah angka 5, nah berarti permasalahannya di sini adalah pembulatan angka 5 ini. Diikuti angka bukan 0, maka dibulatkan ke atas. Makanya 4 ini dibulatkan menjadi 5. Nah, bagaimana kalau bukan 5? Tentu kita sudah terbiasa dengan pembulatan. Misalkan di sini 1,2443. Kita mau membulatkan 3 desimal. Artinya ini jadi 1,244. Karena untuk yang di bawah 5 itu dibulatkan ke bawah, dan untuk yang di atas 5 dibulatkan ke atas. Permasalahannya di sini tentu yang bagaimana kalau 5. Nah, itu tadi yang pertama, jika angkanya bukan 0 maka dibulatkan ke atas. Oke. Kemudian aturan kedua, apabila angka pertama yang bukan angka penting adalah angka 5 yang diikuti hanya oleh angka 0. Maka terdapat 2 aturan umum yang digunakan. Di sini ada 50 atau ya, permasalahannya 50. Aturannya yang pertama bisa dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke angka genap terdekat. Ya, untuk adik-adik yang sekolah bisa ditanyakan prinsip mana yang dipakai gurunya. Kalau secara fisika ini boleh menggunakan 2 prinsip ini. Contohnya 1,250. 2 itu angka penting, maka pembulatannya
yang 5 nol di belakang. Kalau dibulatkan ke atas, maka angka 2-nya menjadi 3. Didapatkan hasil 1,3. Atau kita bisa dibulatkan menjadi 1,2. 1,2 di sini bukan berarti dibulatkan ke bawah, tetapi dibulatkan ke genap terdekat. Itu aturan pembulatan yang kedua. Kemudian, aturan pembulatan ketiga, angka desimal bulat di belakang. Angka desimal bulat di belakang angka penting diubah menjadi 0. Misalkan 12,34 itu dibulatkan menjadi 12. Atau 1,234 kita maunya menjadikan satu angka penting. Maka ini akan menjadi 10. Nah, kegunaan pembulatan itu adalah nanti untuk operasi hitung perkalian dan pembagian angka penting. Karena untuk operasi perkalian dan pembagian, jumlah hasil harus sesuai dengan angka penting komponen-komponen yang dioperasikan. Mungkin nanti kita akan lihat lebih lengkap penggunaan aturan pembulatan ini atau pentingnya aturan pembulatan ini pada operasi hitung angka penting. Nah, ini dia di slide-nya. Operasi hitung angka penting. Yang pertama tentu kita mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, untuk angka penting kita lihat mengenai penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Untuk penjumlahan pengurangan, ketika penjumlahan dan pengurangan angka penting tidak digunakan. Tapi aturannya adalah gunakan desimal yang paling besar ketidakpastiannya atau angka yang paling tidak teliti. Simpelnya di sini kita bisa katakan gunakan bilangan berkoma yang paling sedikit angka di setelah komanya. Kalau masih ragu, kita lihat contoh ini. Misalkan 1,26, ini terdiri dari 3 angka penting. Ditambah 2,3, ini terdiri dari 2 angka penting. Hasil akhir adalah 3,6. Nah, kenapa 3,6? Di sini ada 2 angka di belakang koma. Kita tidak melihat angka pentingnya. Ini 2 angka di belakang koma. Ini 1 angka di belakang koma. Artinya kita ngikutin yang ketidakpastian yang besar, yang lebih besar. Atau angka di belakang koma yang paling sedikit. Angka di belakang koma paling sedikit di sini adalah 1 angka di belakang koma. Makanya hasil akhirnya 1 angka di belakang koma. Oke. Nah, kenapa 3,56 jadi 3,6? Nah, di sini yang kita gunakan aturan pembulatan. Karena angka yang mau dibulatkan atau yang mau dihilangkan angka 6, maka dibulatkan ke atas. Sebab 6 ini lebih besar dari 5. Ya, ini masih pembulatan biasa. Kita masih bisa. Lihat contoh berikutnya. 1,26, nah ini terdiri dari 3 angka penting, ditambah 102,3, terdiri dari 4 angka penting. Hasil akhirnya adalah 103,6, terdiri dari 4 angka penting. Nah, kenapa demikian? Nah, kita tidak melihat aturan angka penting. Oke. Di sini ada ketidakpastian yang paling besar, atau angka yang paling sedikit setelah koma adalah 1 angka setelah koma. Ini 2 angka ya. Setelah komanya dilihat, bukan angka penting. Nah, makanya hasil akhirnya harus menjadi 1 angka setelah bilangan berkoma. Oke, sama ini dilakukan pembulatan. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lihat beberapa contoh lainnya. Misalkan 35,6 ditambah 56,27 dan soal-soal berikut ke bawahnya. Untuk mempersingkat bisa dilihat hasilnya seperti ini.
Oke, kenapa seperti ini? Kalau kita bahas yang pertama, itu ada 35,6 ditambah 56,27. Hasil akhirnya adalah 91,87. Karena hanya satu angka di belakang koma, yang paling sedikit di belakang koma itu yang bagian pertama, maka hasil akhirnya harus satu angka di belakang koma. Karena ini besar dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jadinya 91,9. Berikutnya juga demikian. Kita ambil contoh keempat misalnya. 19,117 dikurang 8,11. 8,11. Nah, ini akan mendapatkan hasil 11,007. Karena angka paling sedikit di belakang koma itu adalah ini, 2 angka, maka hasilnya harus 2 angka. Sampai di sini. Artinya akan dilakukan pembulatan 7. Karena besar dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jadinya 11,01. Nah, untuk yang kelima, nah ini ada 4 angka di belakang koma, ini ada 1 angka, ini ada 3 angka, maka hasil akhirnya pasti 1 angka di belakang koma. Walaupun hasil penjumlahan ini 12, berapa gitu di belakangnya, yang pasti kita akan ambil dan lakukan pembulatan sampai 1 angka di belakang koma. Itu untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Untuk berikutnya, kita lihat bagaimana operasi angka penting untuk perkalian dan pembagian. Hasil dari penjumlahan angka penting, hasil dari perhitungan perkalian dan pembagian ini adalah sebanyak angka penting yang paling sedikit dari komponen perhitungan. Maksudnya kita lihat dengan contoh agar lebih mudah. 1,69 dikali 2,09. Ini mungkin tidak terlalu susah karena ini 3 angka penting, 3 angka penting. Berarti hasil akhir juga 3 angka penting. Hasil perkalian ini adalah ini. Nah, lakukan pembulatan. Karena maunya 3 angka penting, berarti kita harus ngambil 3,53 di mana 2-nya dilakukan pembulatan. Karena 2 kecil dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Alhasil itu terakhir diperoleh 3,53. Contoh berikutnya, 10,1 dikali 12,07. Ini terdiri dari 3 angka penting, ini 4 angka penting, hasil akhir itu mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 3 angka penting. Makanya hasil akhirnya 3 angka penting. Sementara hasil perkalian 10,1 dikali 12,07 adalah 121,907. Lakukan pembulatan hingga diperoleh 3 angka penting. Jadi kita harus mengambil 121, 9-nya kita lakukan pembulatan. Karena besar dari 5, maka di sini 1-nya dibulatkan ke atas menjadi 122. Itu untuk perkalian dan pembagian. Kita lihat dengan beberapa contoh lain agar lebih mantap. 0,03 dikali 7 kali 210 dan beberapa soal di bawahnya, hasil akhirnya akan diperoleh seperti ini. 40, 20, 2500, 08,0 dan 50. Kenapa bisa demikian? Kalau kita kalikan, kita ambil contoh yang pertama. 0,03 dikali 7
dikali 210. Diperoleh hasil di sini 44,1. Oke, kita lihat di sini angka ini terdiri dari satu angka penting. Ini satu angka penting, ini terdiri dari dua angka penting. Maka hasil akhir harus satu angka penting. Ingat, hasil akhir harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Berarti angka pentingnya harus sampai 4. 4-nya dilakukan pembulatan. Karena 4 yang kedua ini ya dilakukan pembulatan. Karena kecil dari 5, maka dibulatkan atau dihilangkan. Jadinya di sini 40. Oke. Kemudian 0,04 dikali 5.280. Didapat hasil 21,12. Kenapa hasilnya jadi 20? Ini terdiri dari satu angka penting, ini terdiri dari 3 angka penting. Maka hasil akhir harus jadi satu angka penting. Lakukan pembulatan sampai 2 ini. Karena 1 dilakukan pembulatan ke bawah atau bisa dihilangkan. Jadinya diperoleh 20. Oke. Terakhir untuk beberapa soal ini kita lihat yang terakhir saja. 100.000 dibagi 19,7. Didapat di sini 50,76. Oke, karena di sini satu angka penting, ingat angka 0 pada bilangan biasa atau bilangan bukan berkoma itu angka 0 paling belakang, bukan angka penting. Ini terdiri satu angka penting, ini terdiri dari 3 angka penting, maka hasilnya harus satu angka penting. Jadi harus disampai di 5. Makanya ini dibulatkan menjadi 50. Karena pada 50 itu terdiri dari satu angka penting. Itu untuk operasi perkalian dan pembagian angka penting. Berikutnya, mungkin kita akan menemukan permasalahan mengenai akar dan pangkat angka-angka penting. Nah, untuk akar dan pangkat itu hasilnya, jumlah angka penting pada hasil itu mengikuti jumlah angka penting bilangan yang dipangkatkan atau yang ditarik akarnya. Kita perhatikan di sini contohnya 1,5 pangkat 3. Nah, itu kalau 1,5 dipangkat 3 hasilnya 3,375. Di sini terdiri dari 2 angka penting. Maka hasil akhir harus 2 angka penting. Nah, lakukan pembulatan. Kalau 2 angka penting berarti akan diambil 3,3 ini sampai angka 3. Nah, lakukan pembulatan 7. Sehingga diperoleh 3,4. Kemudian misalkan akar 625. Ini terdiri dari 3 angka penting. Maka hasil ini harus 3 angka penting. Nah, akar 625 itu kan harusnya 25. Baru terdiri dari 2 angka penting. Supaya menjadi 3 angka penting, maka ini diberi bantu angka 0. Ini menjadi 3 angka penting. Nah, itulah materi mengenai ketentuan atau syarat-syarat angka penting, kemudian bagaimana pembulatan dari angka penting, terus dan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta akar dan pangkat angka penting. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Silakan dibagikan video ini jika dirasa berguna, dan untuk support kami silakan di subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya.